Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bu Lina sebagai dosen pengampu mata kuliah pemikiran desain dan teman-teman, izinkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan tugas kuliah membuat laporan prototipe web design. Untuk anggota kelompoknya sendiri terdiri dari 7 anggota. Pertama ada Justin Alfredo Kosasi, kedua ada Karisma Dewi Fajrian, ketiga ada Andre Areliskia, keempat ada Dinda Sufiani, kelima ada Hafiz Razaki, keenam ada Irhas Agung Nur Muhammad Al-Hafiz, dan terakhir saya sebagai moderator Argia Reja Rizar. Selanjutnya untuk penjelasan akan dibacakan oleh Saudara Irhas. Prototipe kelompok kami menjual berbagai pilihan desain yang dimana user dapat mempromosikan desain mereka di website kami. Website ini memudahkan bagi pengguna untuk mencari berbagai macam desain yang unik dan menarik. Untuk lokasi penjualan, Instagram dipilih untuk mempromosikan produk dan website untuk melakukan transaksi jual beli online. Dengan berfokus pada desain yang kreatif dan strategi, pemasaran yang tepat diharapkan dapat menarik minat konsumen dan memperluaskan jangkauan pasar melalui platform website tersebut. Oke, next. Berdasarkan dari informasi penjelasan tadi, website sebagai wadah untuk jual beli, jenis prototyping yang sesuai adalah prototyping high fidelity. Prototype high fidelity adalah alat penting dalam proses desain produk yang memberikan wawasan berharga tentang bagaimana produk akan diterima oleh pasar sebelum investasi besar dilakukan. Berikut ini adalah pro dari jenis prototype high fidelity. Yang pertama yaitu mendukung terciptanya desain yang inovatif dan kreatif dari berbagai sumber. Yang kedua yaitu partisipatif. Mendorong keterlibatan pengguna dalam proses desain, meningkatkan rasa memilih dan kepuasan. Yang ketiga yaitu variasi, menawarkan beragam ide desain dari berbagai pengguna, memperkaya katalog desain yang ditawarkan. Dan yang terakhir yaitu membuka peluang bagi pengguna untuk menjual desain mereka dan memperluas jangkauan bisnis kita. Selanjutnya yaitu ada kontra dari jenis prototyping high fidelity. Yang pertama yaitu tantangan dalam menjaga kualitas desain yang konsisten dari berbagai sumber pengguna. Yang kedua yaitu resiko ketidakkonsistenan dalam desain yang dapat mengganggu kesatuan dan identitas merek. Yang ketiga yaitu memerlukan manajemen yang cermat dan seleksi, evaluasi, dan integrasi desain pengguna. Dan poin terakhir yaitu desain dari berbagai pengguna mungkin tidak selalu mencerminkan brand yang diinginkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk tujuan prototipe kelompok kami sendiri, pertama yaitu menciptakan website yang user-friendly dan mudah dimengerti. Kedua, memfasilitasi interaksi antara penjual dan pembeli. Ketiga, memperbaiki dan menyempurnakan website menggunakan umpat balik untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada website. Keempat, mengoptimalkan proses jual beli dan pembayaran. Terakhir, mendorong kreativitas dan inovasi desain. Selanjutnya, untuk informasi arsitektur akan dibacakan oleh Saudara Karisma. Selanjutnya ada informasi arsitektur. Yang pertama itu ke homepage, yaitu ke produk page, lalu ke produk kategori, lalu mencari desain, dan selanjutnya search page, browse entire site, dan selanjutnya itu ke produk. Setelah ke produk itu masuk ke katalog dan add product to cart. Setelah itu lewat this add product to cart, yaitu checkout page. Setelah itu payment, lalu pilih pembayaran, lalu ke QRIS. Berikut ada user flow-nya. Yang pertama dari start, lalu dari tampilan utama Instagram, lalu ke beranda, dan di bagian bawah ada tempat searching. Di situ kita dapat
nge-searching akun yang kita inginkan. Lalu setelah kita menemukan akun, kita dapat melihat kontennya. Apakah kita tertarik atau tidak? Jika tertarik, kita dapat melihat link yang ada tertera di akun tersebut, dan kita dapat membeli produk yang dijual oleh akun tersebut. Dan untuk pemesanannya, yang pertama akan login terlebih dahulu, lalu ke halaman utama. Di sana terdapat banyak desain seperti yang bisa kalian lihat. Lalu akan masuk ke checkout 1, lalu lanjut ke checkout 2, lalu masuk ke invoice-nya atau nota pembayaran, dan setelah itu akan dilakukan pembayaran melalui QRIS. Lanjut. Dan ini ada desain prototipenya. Yang pertama yaitu login, lalu ke home, lalu setelah itu checkout 1, lalu ke checkout 2, setelah itu ke invoice atau nota pembayaran, setelah itu ke pembayaran, lalu profil, toko saya, dan tampilan toko. Ya, berikutnya yaitu adalah tampilan mockup. Yang pertama ada mockup yaitu halaman login, halaman utama, halaman checkout 1 atau yang berisi tentang informasi tentang produk desainnya dan juga lisensi produknya. Dan yang kedua selanjutnya yaitu ada checkout kedua atau masukkan ke keranjang. Dari keranjang nanti baru kita checkout dan menuju ke nota invoice. Habis itu kita langsung menuju ke halaman payment, dan di satu sisi lagi yaitu ada halaman profile, dan juga kita juga bisa menjual melalui toko saya, toko kita, dan kita juga bisa mengatur tampilan toko kita. Selanjutnya yaitu proses dalam prototype. Yang pertama ada brainstorming. Tahap pertama dalam pengembangan prototype adalah brainstorming, di mana kita melakukan diskusi untuk mendapatkan ide-ide yang kreatif agar desainer grafis tepatnya dapat menjual hasil karyanya di dalam sebuah website. Selanjutnya yaitu adalah sketching atau desain kasar. Setelah kita mendapatkan ide-ide tersebut, langkah yang selanjutnya yaitu membuat sketsa kasar yang menggambarkan setiap layer atau halaman dan menunjukkan interaksi utamanya. Yang ketiga yaitu mockup, yaitu tahapan terakhir pembuatan mockup memberikan sebuah gambaran yang jelas tentang penampilan visual, warna, tipografi, dan juga elemen-elemen desain lainnya sebelum masuk ke dalam tahap pengembangan berikutnya. Evaluasi. Prototipe desain web kelompok kami memiliki potensi besar untuk menjadi platform yang berguna bagi para desainer yang ingin menjual karya mereka melalui website kami, dan berfokus untuk memastikan platform dapat digunakan, aman, dan dapat diakses, serta berkembang seiring dengan penambahan konten. Prototyping dengan pengujian konsep. Menyimpulkan, pendekatan ini termasuk memungkinkan kami menawarkan website yang inovatif dan beragam, desain dari berbagai kategori. Untuk mencapai kualitas dan konsistensi memerlukan manajemen yang cermat dalam pemilihan, evaluasi, dan integrasi desain pengguna dengan terus meningkatkan proses kurasi, komunikasi pengguna, dan manajemen desain untuk memastikan pengalaman pengguna dan elemen desain tetap berkualitas tinggi. Baik, selesai sudah presentasi kali ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai, jika ada pertanyaan mohon diajukan, jika ada perasaan mohon diungkapkan. Jangan sampai kelupaan, karena jika kehilangan yang tersisa, hanyalah kenangan.